Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, tadi saya telah menuliskan sebuah redaksi di sebuah WA daripada keluarga besar MTSN 86. Di situ saya angkat judulnya jodoh ya. Kebenaran ada pula lagu ya, lagu lama, lagu daripada Bunda Ibu Laila ataupun Ida Laila. Judulnya Engkau Bukan Jodohku. Kira-kira begitu. Jadi di bawah itu saya sempat menulis beberapa artikel kecil ya tentang pengertian jodoh dan sebagainya. Rupanya ada yang tertarik daripada tulisan itu, ada yang tertarik dan dia minta saya buatkan semacam sedikit penjelasan yang lebih terang melalui video. Nah, ini permintaan sahabat. Ya mau tak mau ya harus, karena beliau senang menonton itu dan beliau senang membaca artikel sederhana itu. Jadi saya katakan di situ adalah judulnya jodoh. Ada beberapa istilah: jodoh, bukan jodoh, habis jodoh. Itu saya katakan bahwa itu hanya manusia itu. Itu hanya pandangan manusia yang seperti itu. Tetapi dalam konsepnya Allah ya tidak begitu. Karena sesuatu yang datang serta pergi, hampir datang kemudian dia pergi lagi, itu hanya sebuah mekanisme kehidupan saja. Hanya sebuah cara Allah memberikan semacam gerakan dalam rasa, fikir, dan kesadaran kita, agar kita banyak belajar dalam segala sesuatu tentang hal itu. Namun tetaplah, yang datang kepada kita, kita katakan jodoh itu, sebenarnya adalah sesuatu yang Allah datangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai pribadi. Terkadang seorang yang berwatak kasar, katakan laki-laki ya, dia harus didampingi oleh orang yang tertentu, sehingga watak kasarnya itu, watak beringasnya itu, watak jeleknya itu bisa berubah. Nah, yang paling efektif adalah orang itu tadinya adalah orang yang dia cintai, yang dia kasih, dia sayangi. Itulah istrinya itu. Jadi melalui istrilah dia mulai belajar untuk berbaik-baik, berlemah lembut, beretika serta bersopan santun atau berakhlak. Dan tidak mesti sang istri mengajar, mendidik, melatih. Cukup Allah membimbing laki-laki itu dengan karakter dan perilaku istri. Maka tidak semua kebaikan, kebenaran istri atau keburukan serta keberingasan istri itu sesuatu yang buruk. Tidak selalu begitu. Karena dari situlah terbimbingnya, tergemblengnya kepribadian kita sebagai laki-laki daripada Allah. Begitu juga sebaliknya. Seorang perempuan yang beringas, yang kasar, berwatak apa ya, katalah begitu, maka dia harus didatangkan oleh Allah orang yang pandai memberikan arahan, merubah sikap dan watak kepribadiannya. Nah, yang pandai memberikan orang yang cocok bagi si dia itu hanya Allah. Karena Allah lah yang mampu memahami
pendalaman kepribadian seseorang secara dalam, bukan orang lain. Nah, kembali kepada persoalan perjodohan tadi, ya begitu pada hakikatnya. Kenapa suaminya begini? Karena Allah memandang istrinya begitu. Ya. Kenapa istrinya begitu? Karena Allah memandang suaminya begini. Segala sesuatu itu sifatnya adalah melengkapi, memperbaiki, dan menyempurnakan agar kedua belah pihak itu menjadi baik. Nah, berdasarkan konsep inilah kita bisa memahami bahwa tidak semua keluarga itu, rumah tangga itu akan selalu akur dan cocok. Tidak. Ada batas-batas waktu, tenggang-tenggang waktunya itu untuk merubah karakter, membentuk perasaan dan pemikiran seseorang, baik itu yang berpihak sebagai suami ataupun yang berpihak sebagai istri. Nah, kadang-kadang penyatuan ini, pernikahan ini abadi, dipisahkan dengan kematian. Tapi terkadang hubungan ini, pernikahan ini dipisahkan oleh suatu kejadian insidental yang menyebabkan terjadinya perpisahan. Apapun alasannya, apapun bentuknya, apapun ianya, semua itu adalah merupakan konsep mekanisme pekerjaannya Allah. Tidak luput. Karena Allah mengurus makhluknya ini tidak pakai berpikir dulu. Tidak punya program konsep dan tidak uji coba. Tidak. Karena dia adalah zat yang maha tahu. Zat yang maha mengerti. Zat yang maha paham. Jadi kekeliruan kita adalah kita selalu mengartikan Allah itu sebagaimana diri kita. Perhatikanlah itu. Baik para ahli agama, ahli filsafat, ataupun ahli apa namanya. Selalu dia mengartikan Allah itu dalam hukum kemanusiaan. Padahal Allah bukan manusia loh. Contoh begini. Kalau kita diciptakan oleh Allah, katakanlah begitu. Nah, maka timbul pembicaraan atau pemikiran kita serta pertanyaan kita, siapa yang menciptakan Allah? Siapa yang menjadikan Allah? Siapa yang melahirkan Allah? Akan begitu. Karena kita berpikir berdasarkan kapasitas akal kita sebagai manusia. Semestinya harus kita batasi. Ada koridor Allah sebagai Tuhan, ya. Ada koridor kita sebagai hamba. Itu cari akal, fikir, hayal, paham, dan ilmunya beda. Tidak sama. Kalau kita mengatakan ya, kalau kita lapar makan, biar kita kenyang. Ya. Kalau kita haus minum, biar kita lepas dahaga. Yaitu konsepnya siapa? Ya konsepnya kita. Kita yang mana? Kita yang tubuh ini. Nah, dalam konsepnya ruh, ya, dalam konsepnya ruh tidak begitu. Karena ruh tidak lapar, ruh tidak haus. Tapi roh punya kecenderungan dan kerinduan kepada Tuhan. Nah, antara roh dengan tubuh saja sudah berbeda. Sikap dan tingkah laku serta kodratnya beda dengan tubuh. Apalagi Allah. Nah, jadi kembali kita kepada persoalan perjodohan tadi. Ada namanya jodoh, ada belum jodoh, ada namanya habis jodoh. Pisah, cerai, kemudian nikah lagi dengan yang lain. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan mekanisme pekerjaan Allah untuk membina, mendidik, membimbing, serta melatih kita agar mampu berpikir jernih, positif,
bersih. Nah, jika kita menghadapi hidup ini, katakanlah ada masalah berumah tangga, pertemuan dan perpisahan serta perceraian, kita artikan pahit, kita artikan sakit. Itu karena kita belum selesai membaca konsepnya Allah. Belum selesai membaca goresan tangannya Allah tentang takdir diri kita. Sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pelawak ulung, pembawa lucu yang maha. Justru dia berkeinginan semua kita ini pandai tersenyum, bahkan tertawa, terbahak di dalam kebahagiaan. Itu sebenarnya konsep pekerjaan Allah semuanya kepada kaum. Apakah kita ini orang baik ataupun tidak baik, ya, suku apapun, bangsa apapun, agama apapun, tujuan Allah adalah untuk memberikan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan kepada semua kita. Tetapi kita terlalu cepat berpikir, terlalu cepat berperasaan, terlalu cepat berkesadaran, sehingga cerita Allah belum selesai. Kebenaran cerita saat itu kita baca adalah penderitaan, kita artikan Allah memberikan kita penderitaan. Padahal bukan. Itulah momentum di mana kita belum selesai membaca konsep Tuhan tentang diri kita. Nah, itu biarkan sajalah. Ya. Biarkan sajalah Allah bekerja seperti apa yang Dia kehendaki. Jangan kita yang mengatur Allah, tapi aturlah diri kita terhadap diri kita sendiri. Jangan kita urus urusan Allah. Uruslah urusan diri kita sendiri sebagai hamba. Harus kita paham itu. Itu alasannya kenapa kita harus belajar. Supaya kita paham mana hak Allah, mana hak kita. Ya. Mana pekerjaan Allah dan mana pekerjaan kita. Kita ini selalu capek seketika kita mengurus urusan Allah. Capek kita. Ya wajarlah. Ya urusan Allah diurus. Kita Tuhan bukan. Ya, Maha juga bukan, kok ngurusi pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Sang Maha. Jadi bala, jodoh, rezeki, maut, wah itu bukan pekerjaan kita. Pekerjaan Allah semua itu. Maka kalau kita sudah menyadari itu adalah pekerjaan Allah, maka hitam dan putih itu tidak ada bedanya di hadapan Allah. Baik dan buruk itu tidak ada bedanya di hadapan Allah. Panjang dan pendek tidak ada bedanya di hadapan Allah. Lapang dan sempit tidak ada bedanya di hadapan Allah. Yang mengatakan itu berbeda itu adalah kita, saudaraku. Kita. Bukan Allah. Kalau memang buruk itu adalah buruk, ingat siapa yang menciptakan? Ya Allah sendiri. Berani kita mengatakan Allah menciptakan keburukan dan Allah itu juga buruk. Allah itu jahat. Berani? Ya endaklah. Jadi Allah itu menciptakan kebaikan, kebenaran, kejujuran, keikhlasan. Tapi terkadang bentuknya itu berbeda. Tidak semua yang putih itu berwarna putih. Terkadang dia berwarna hitam, saudaraku. Tidak semua kebaikan itu dalam bentuk kebaikan. Terkadang dia berbentuk keburukan, saudaraku. Tidak semua yang bersih itu berbentuk kebersihan. Terkadang dia berbentuk yang kotor-kotor. Perhatikanlah itu, saudaraku. Itu alasannya kenapa saya katakan di hadapan Allah itu putih dan hitam tidak ada bedanya, baik dan buruk tidak ada bedanya, ya, bersih dan kotor tidak ada bedanya. Yang putih itu tidak ada tanpa hitam, yang baik itu tidak ada tanpa buruk, yang benar itu tidak ada tanpa salah.
Jadi hal yang bersifat antagonis sejatinya adalah saudara kembar yang saling dukung-mendukung. Itu. Nah, tetapi ini di kalangan umum masih tabu ceritanya. Masa di hadapan Allah itu tidak ada beda buruk, Pak Abu Fikri? Lalu kenapa dia menghukum orang yang berbuat buruk, memberikan kebaikan kepada yang berbuat baik? Ya jangan lihat ke situ. Tapi lihatlah kenapa Allah menciptakan hitam, menciptakan kotor, menciptakan buruk. Kenapa? Kalau bukan untuk menciptakan putih, menciptakan bersih, menciptakan benar. Nah, proses kehidupan ini memang berjalannya seperti itu. Kita boleh kotor dulu baru bersih, buruk dulu baru baik, salah dulu baru benar. Ya. Semua itu berproses. Nah, jadi seketika kita melihat yang bersifat minus seperti hitam, kotor, jorok, buruk, itu awal langkah pertama yang dilalui oleh kita seketika kita mencapai tujuan hakikat. Apakah itu untuk mencapai putih, apakah itu mencapai bersih, apa itu mencapai kebenaran, apa itu mencapai kebaikan, semuanya bermula pada nilai nol, nilai minus yang disebut dengan hitam, kotor, jorok, salah, tidak benar. Itu pun adalah mekanisme pekerjaan Tuhan. Nah, jadi hati-hati dalam memandangi sesuatu itu. Ya, jangan sampai kita terjebak di dalam kedunguan, kata Rocky Gerung. Dungu itu dalam artian kita linglung di dalam keawaman kita, karena kita malas belajar, malas mencari kebenaran, itu malas kita. Itu. Nah, padahal Allah berkali-kali bilang yang namanya dunia itu tidak abadi. Hari ini kita tersenyum, besok kita akan menangis. Hari ini kita menangis, besok akan tersenyum. Pasti. Nah, tidak ada keindahan yang paling indah dalam hidup ini kecuali di saat kita menderita, kemudian kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Di saat kita sangat kurang, bahkan miskin, tiba-tiba kita berjalan untuk mencari kesuksesan dan kekayaan. Ya. Tidak ada yang lebih indah seketika kita dari buruk, jelek, kasar, kotor, bajingan, tiba-tiba kita jadi ustaz. Semua itu akan terasa indah. Ini yang saya katakan bahwa Allah itu ahli di bidang lucu. Dia maha pelawak. Dia mau menciptakan kita tersenyum dan tertawa, terbahak-bahak dalam kebahagiaan. Cuman kita ini kadang-kadang belum selesai tulisan goresan tangan Tuhan tentang diri kita. Kita sudah memponis, memfiniskan, mengartikan itu salah. Itu saudaraku. Nah, jadi kembali kepada jodoh tadi, ya. Kita bertemu dengan istri bertemu dengan suaminya hari ini, itu memang dipertemukan oleh Allah. Untuk apa? Untuk saling dukung-mendukung, robah-merobah, memperbaiki kedua pribadi yang berbeda. Kedua pribadi yang tidak sama. Memang betul, awal-awalnya indah, manis, cerah, ya namanya kemanten baru. Tapi lambat laun kita akan tahu kelebihan, kekurangan daripada pasangan kita masing-masing. Nah, dari pengetahuan itulah kita mulai memperhatikan bagaimana yang baik daripada kekurangan ini. Apa yang harus kita waspadai, apa yang harus kita tanamkan, kita sarankan, kita tunjukkan kepadanya agar dia menjadi baik dan benar ke depannya. Baik itu laki-laki ataupun itu perempuan. Nah, prosesingnya ya bertengkar, bermusuhan, berantem. Kadang-kadang saling pukul, saling gebuk, saling pecah piring. Kadang-kadang keluar rumah, kadang-kadang benar-benar berpisah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian rujuk lagi. Berpisah setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian rujuk lagi.
bahkan berpisah untuk selama-lamanya, digantikan dengan yang lain. Semua itu dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk memperbaiki kepribadian kita masing-masing, saudaraku. Maka selalulah bersangka baik kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada diri kita sendiri. Yakinlah bahwa Allah itu maha baik, maha benar, maha bersih, maha mencintai setiap hamba yang Dia ciptakan. Oke, itu saja. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.